sekolah minggu online. Bersama dengan siapa? Kakak Anto dan Kakak Kelly. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya? Pasti dong Kak Anto. Puji Tuhan ya Kak Kelly ya. Nah sekarang waktunya kita mau ibadah sekolah minggu. Semuanya duduk yang manis. Kita mau sikap berdoa ya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Udah gak terasa banget ya, ternyata di tahun ini kita udah menginjak bulan September. Udah mulai ber nih Kak. Iya, itu tandanya mau apa ya Kak? Mau Natal. Iya betul. Gak berasa ya adik-adik ya, ternyata bentar lagi kita akan merayakan Natal. Walaupun situasinya masih keadaan pandemi seperti saat ini, kita nggak boleh sedih. Kita harus tetap bersuka cita, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena apa? Karena kehidupan kita itu dipelihara sama Tuhan ya Kak Eli. Bener banget tuh Kanto. Apalagi kan sekarang ya Kanto ya, ini makin banyak dibatasi nih Kak. Kita nggak boleh kemana-mana, boleh di rumah aja. Sampai sekolah minggu aja nih Kak. Nih kita via online ini Kak. Betul. Tapi ini adalah salah satu bukti Kak,
bukti apa? Bukti ketaatan kita, Kak. Ya, betul sekali Kakak Eli, bahwa kita sebagai anak sekolah minggu itu harus taat. Taatnya tuh sama Tuhan Yesus, Pasti. taat sama orang tua, Pasti. taat sama kakak ya, kalau punya kakak di rumah, om tante gitu ya. Betul. Juga termasuk taat sama peraturan pemerintah, betul ya Kakak Eli ya. Iya, tapi nggak apa-apa adik-adik. Tapi yang penting kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Nah, kita mau lagu apa nih? Kita mau nyanyi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, Taat orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan. Iya, kalau kita menjadi anak yang dengar-dengaran, masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu satu lagi. Lagunya berjudul T-A-A-T, taat. Kita akan menyanyi ini sama-sama. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengarkan suara Tuhan Yesus, dengar-dengarkan suara Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Sekali lagi, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Puji Tuhan. Ini semuanya temanya tentang ketaatan. Nah, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sungguh-sungguh ya, siapkan hati, siapkan pikiran, karena firman Tuhan mau diberitakan, supaya firman Tuhan yang diberitakan itu boleh masuk ke dalam hati kita semua dan bisa kita lakukan. Kita angkat pujian, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita kembali katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Kau mau ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah yang menjadi rinduan kami Tuhan, menjadi harapan kami bahwa kami boleh tumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan hati Tuhan, yang mau taat akan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami sudah menyanyikan pujian, biarlah kiranya semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh-Mu yang menuntun kami, yang menyertai kami Tuhan, membuat kami mengerti akan setiap firman yang Kau sampaikan pada kami hari ini. Berkati juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang urapi dengan kuasa yang dari Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya bersuka cita? Oh baik, kalau semuanya bersuka cita, mana kakak mau lihat mana senyumnya yang paling manis? Ayo, mana senyumnya? Wah, luar biasa. Nah, adik-adik kakak mau bertanya nih, pernahkah adik-adik ketika diberikan tugas atau perintah dari orang tua, dari mama atau papa, misalnya adik-adik disuruh mama papa untuk membersihkan tempat tidur, dan adik-adik melakukannya, namun adik-adik hanya melipat kainnya saja, tidak merapikan bantalnya, ya, pernah? Nah, apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa adik-adik melakukan tugas atau perintah dari orang tua dengan benar? Nah, kalau melakukan tugas dan perintah dari orang tua itu harus tuntas, ya, itu namanya anak-anak yang taat. Atau misalkan guru memberikan tugas atau pekerjaan rumah, misalnya ada 5 soal, adik-adik hanya mengerjakan 3 soalnya saja, 2 soalnya adik-adik tidak mengerjakannya. Apakah itu bisa dikatakan adik-adik taat melakukan tugas yang diberikan oleh guru? Tidak, ya, karena orang yang taat berarti orang yang melakukan
tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya itu dengan tuntas, harus sampai selesai, tidak boleh tersisakan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang ketidaktaatan Saul. Nah, terdapat dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Saul merupakan raja pertama bagi orang Israel. Saul anak dari Kis dari suku Benyamin. Saul ini dipilih Tuhan ya menjadi raja bagi bangsa Israel, dan atas petunjuk Tuhanlah Samuel mengurapi Saul. Nah, adik-adik tahu mengapa sampai Saul dipilih Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel? Ada yang tahu? Oke. Kalau secara fisik ya, Saul kenapa sampai dia menjadi raja? Karena kalau secara fisik Saul ini pemuda yang tampan ya, tinggi badannya, memenuhi syarat, kemudian elok rupanya, dia gagah perkasa. Jadi kalau secara fisik Saul ini masuk ya, lolos gitu. Nah, tetapi bukan hanya itu saja. Tuhan melihat bahwa Saul ini merupakan pemuda yang rendah hati, yang selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Dia mengerjakan segala sesuatu itu dengan setia, dengan taat, dalam hal sekecil apapun ya. Jadi Tuhan memilih Saul menjadi raja pada saat itu. Namun adik-adik ya, Saul berubah. Yang tadinya dia taat kepada perintah Tuhan ya, dia berubah. Kenapa? Nah, ini dia. Pada suatu hari Tuhan ingin memerintahkan Saul, memberi tugas kepada Saul, dan Samuel berkata kepada Saul bahwa Tuhan akan memberikan tugas atau perintah kepada Saul. Nah, Saul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel. Samuel katakan bahwa Tuhan mau Saul pergi memerangi Amalek, karena orang-orang Amalek ya, pada saat itu mereka menghalang-halangi bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Jadi Tuhan mau memerintahkan Saul untuk pergi memerangi orang-orang Amalek. Dan Tuhan katakan bahwa tidak boleh ada satupun yang tersisa, baik orang-orangnya, baik hewan, kambing, domba, ataupun barang-barang mewah lainnya. Tidak boleh ada yang tersisa. Itu perintah Tuhan kepada Saul. Jadi Saul harus pergi memerangi orang-orang Amalek dengan catatan tidak boleh ada yang tersisa. Semuanya harus dimusnahkan. Nah, Saul mendengar perintah yang disampaikan. Pertama-tama yang ia lakukan adalah menghitung jumlah pasukannya. Hitunglah si Saul pasukannya. 100, 200. Oh, jadi ternyata pasukan Saul ada 200.000 pasukan pejalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Kemudian mereka segera pergi mendapati orang-orang Amalek. Dan di sana Saul memerangi orang-orang Amalek. Saul berserta pasukannya yang sangat besar itu, sangat banyak ya adik-adik. Kemudian mereka pergi memerangi orang-orang Amalek dan semuanya terbunuh, semuanya mati di tangan Saul dan pasukan-pasukannya. Namun ada namunnya nih adik-adik. Ya, Saul membiarkan Raja Amalek, Raja Agag, tetap hidup. Bukan hanya rajanya saja yang dibiarkan Saul hidup selamat, tetapi kambing, domba, barang-barang berharga yang lainnya juga Saul biarkan selamat. Nah, apakah Saul taat kepada suara Tuhan, kepada perintah Tuhan? Tidak ya adik-adik, karena tadi di awal Tuhan sudah katakan kepada melalui Samuel kepada Saul bahwa dia harus pergi memerangi orang-orang Amalek. Tidak ada satupun yang tersisa, semuanya harus terbunuh, semuanya harus dimusnahkan.
Tetapi Saul tidak berbuat hal seperti yang disuruh oleh Tuhan. Dia membiarkan Raja Amalek ini tetap hidup, bahkan kambing domba, bahkan barang-barang berharga lainnya. Nah, lalu saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan sangat menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Kenapa? Karena Saul sudah tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Nah, kemudian Samuel dia berdoa semalaman ya kepada Tuhan karena perbuatan Saul. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Keesokan harinya Samuel pergi mendapati Saul, bertemu dengan Saul. Nah, sampainya di sana Saul katakan begini, diberkatilah kiranya engkau, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Samuel mendengar ada suara kambing, ada suara domba. Lalu Samuel katakan kepada Saul, lalu kira-kira ini apa yang aku dengar? Nah, kemudian Saul ini dia mencari-cari alasan. Dia katakan kepada Samuel bahwa rakyatnya yang memilih barang-barang yang terbaik ini, kayak domba, kambing yang terbaik ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ternyata Saul tidak menyadari kesalahannya, ya. Saul lupa bahwa Tuhan itu dia menilik sampai kedalaman hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Saul melalui Samuel. Samuel berkata kepada Saul, "Mengapakah engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Apakah Tuhan berkenan kepada korban sembelihan dan korban bakaran sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembu-lembu domba jantan. Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan menolak engkau sebagai raja atas Israel." Dan pada saat ini, ya, Tuhan telah mengoyakkan jabatan raja atas Israel daripadamu dan telah memberikan jabatan tersebut kepada orang yang lebih pantas daripadamu, yang lebih baik daripada Saul. Nah, adik-adik, ternyata karena ketidaktaatan Saul ini, maka jabatan raja Tuhan berikan kepada orang yang lebih baik daripada Saul. Nah, Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan ini hidup seperti Saul yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, dan Tuhan mau kita selalu taat melakukan perintah Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, kalau tidak disertai dengan hati yang takut, hati yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup taat, setia melakukan perintah Tuhan, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari adik-adik, milikilah hati yang dengar-dengaran, hati yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya dengan demikian Tuhan senang kepada anak-anak yang taat dan dengar-dengaran melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang taat kepada perintah Tuhan, bahkan kepada perintah orang tua kita di rumah. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam 1 Samuel 22 bagian B. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami telah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Kami mau belajar untuk taat kepada suara-Mu terhadap perintah-Mu Tuhan, bahkan kami juga mau taat kepada perintah orang tua. Mampukan kami, biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang dengar-dengaran kepada seluruh perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada Engkau, dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.